kesempatan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang mengurapi setiap kami, memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kami akan buka ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Kita sama-sama mengatakan pekikan merdeka ya, karena kita sudah dimerdekakan. Merdeka. 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 Kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyanyi dengan sama-sama.
sebelum kita masuk dalam pujian bahwa ada kuasa, ia adalah Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara-saudari yang pemuda remaja untuk mempersiapkan diri maju ke depan. Dan nyanyikan pujian ini, ada kuasa namanya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda remaja mempersiapkan diri untuk mempersiapkan persiapan Tuhan. Ada
Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan kebenaran. Kita sama-sama belajar
sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mempesona hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa firman. Engkau yang selalu mempesona hati kami. Haleluya Yesus. Buat kami tidak ada yang lebih indah dan lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kalau sampai hari ini kami bisa masih menikmati udara yang segar, kami masih bisa berdiri memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau jaga kami. Kalau kami bisa melayani, kami bisa beribadah, dan sebentar kami berdiri diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kami, dan Engkau Tuhan akan berbicara melalui hamba-Mu. Kau rapi hamba-Mu, rapi setiap dari kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau punya sikap hati seorang murid yang hatinya terbuka, telinganya terbuka, dan pikirannya terbuka, yang siap untuk mendengarkan, siap untuk memahami, dan yang lebih penting siap melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap menurut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kiri katakan kamu luar biasa hari ini. Ya, boleh juga keluar dari kursinya, kasih salam gitu ya, kasih senyum, puji Tuhan. Haleluya. Ya, pertama-tama izinkan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan juga Pastor Dennis dan istri yang memberikan kesempatan saya bisa melayani pada pagi hari ini. Nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Tolong jangan sampai ketuk keterangannya. Istri 1, anak 3 ya, Bapak Ibu ya. Anaknya jangan sampai ketuker ya. Nah, saya mengenal Dennis sudah cukup lama sekali. Sudah beberapa tahun yang lalu ya. Waktu presidennya masih Soeharto kan? Enggak ya, sudah berubah ya. Ya, saya mengajar waktu itu dia masih di HITS, di Harvest Theology School dan sekolah teologi di Harvest, dan beberapa waktu yang lalu kami bisa ketemu di sosmed, dan dia bilang saya berharap suatu ketika Pastor Himawan akan bisa melayani tempat ini. Oh ya, atas kehendak Tuhan. Ini beberapa waktu yang lalu, tapi kami sama-sama nggak menyangka bahwa Tuhan punya cara yang indah dan Tuhan bisa atur gitu ya. Ketika kemudian beberapa waktu yang lalu saya mendapat kesempatan ke Semarang, karena saya kelahiran Semarang, Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal di Gading Serpong di Jakarta sana, Tangerang sebenarnya sih, agak di luar Jakarta.
kemudian saya masih punya ibu, mama saya masih tinggal di Semarang. Jadi ketika saya ada kesempatan untuk seminar di Semarang dan kemudian sambil nengok mama juga, lalu kemudian saya kabarin Dennis doa terjawab. Gitu ya, saya pas pulang di Semarang, wah bisa hari Minggu di Brebes, ya ayo saya mau mampir gitu ya. Ya puji Tuhan, kenapa pagi hari kita bisa ketemu. Ini semua karena kehendak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya dan istri kami sama-sama kami sama-sama melayani dalam bidang keluarga. Saya dan istri menikah kurang lebih hampir 25 tahun. November nanti kami akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25 dan Tuhan mempercayakan 3 orang anak. Michael 23 tahun sudah bekerja di salah satu toko online terbesar di Indonesia. Kemudian Daniel adiknya umur 19 tahun sudah kuliah semester yang ketiga, dan yang paling kecil Jennifer 17 tahun kelas 3 SMA. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa melihat anak saya, ya 2 laki-laki yang sudah mengungkuli saya tingginya, saya tahu memang jadi orang tua itu tidak gampang. Tapi saya nggak menyangka bahwa salah satu susahnya jadi orang tua adalah nyariin sepatu buat anak. Karena anak saya yang paling besar itu ukuran sepatunya 49, tingginya 195. Berapa ya dari saya? Apa? 194 sama ya. Waduh, ini kalau pas kami keluarga mampir ke sini bisa kompetisi tinggi-tinggian sama anak saya yang pertama. Ukuran sepatunya 49. Lalu kemudian anak saya yang kedua 180 lebih juga, hampir sama seperti kakaknya. Ya, dan ukuran sepatunya 47. Ya, saya ingat banget ketika dia ukuran sepatunya masih 45 dan sepatunya masih bagus, dan dia bilang, tapi ini udah nggak muat, tapi sepatunya masih bagus. Ya udah, saya bilang tapi yang pakai. Dan dalam hati saya mikir ini kok balik ya? Dulu kan biasanya anak pakai lungsurannya bapak, ini malah bapak pakai lungsurannya anak gitu ya. Dunia kebalik saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Keluarga yang Menjadi Saksi Kristus. Ada seorang tokoh bernama Bill Bright. Dia ini pendirinya Campus Crusade for Christ, kalau sekarang di sini namanya Perkantas, yang memang melayani di kampus-kampus untuk melakukan penginjilan di kampus-kampus. Dan dia berkata begini, bahwa seringkali saya berhasil membawa orang untuk terima Tuhan Yesus bukan karena mereka dengar khotbah saya, bukan karena saya jago khotbah, tetapi karena saya cuma cerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saya, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saya, dan bagaimana saya jadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi bagi hidup saya. Dan kesaksian itu ternyata justru malah lebih menarik perhatian banyak orang, dan mereka mau mengenal Yesus lebih lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Markus pasal 5 ayat 18-20 dikatakan bahwa Yesus menyelamatkan satu orang yang mengalami yang gila, dan setelah dia dilepaskan dari kegilaannya, dia diwariskan kembali. Lalu kemudian Yesus berkata, pulanglah dan ceritakan kepada semua orang apa yang kau alami. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus juga melayani perempuan di Samaria, mana Samaria, kita sama-sama tahu bahwa Yesus dalam perjalanan siang-siang sampai di Samaria di pinggir sumur, lalu berjumpa dengan wanita ini. Yesus tahu wanita itu akan bermasalah. Kok tahu? Bukan karena semata-mata karena Yesus adalah Tuhan, tetapi juga karena kebiasaan zaman itu. Kalau wanita cari ambil air di sumur, wanita baik-baik akan ambil air di sumur itu pagi-pagi. Jadi dulu belum ada warung kopi, belum ada salon, belum ada apa, tempat wanita ngumpul, gibah gitu ya. Itu biasanya ada di pinggir sumur. Mereka ngobrol gitu ya, kalung baru ya, kira-kira begitu lah Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang kan ibu ngumpul kan begitu, kamu gimana, kelas berapa dan segala macamnya. Dan tempatnya di sumur. Tapi seperti saya bilang tadi, hanya perempuan baik-baik yang ambil air di sumur pagi-pagi. Nah perempuan, wanita yang dijumpai Yesus siang-siang di pinggir sumur ini lagi ngambil air ini, memang bukan wanita baik-baik. Dia minder, dia sadar dia bukan orang baik-baik. Itu kenapa kemudian dia tunggu sampai sumurnya sepi, nggak ada orang, baru dia berani keluar untuk ambil air. Karena dia sadar dia bukan orang
berjumpa dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya. Yesus tahu bahwa Kain ini sedang berusaha mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan hatinya. Dia pikir dengan dia menikah sampai 5 kali dia menikah, dia nggak menemukan kebahagiaan. Hatinya masih ada yang kosong, ada ruang kosong dalam hatinya. Dan Yesus menawarkan sebuah solusi. Kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu ini, kamu nggak akan haus lagi. Artinya Yesus menawarkan sebuah solusi yang permanen untuk mengisi relung hatinya, dan perempuan ini dijamah, perempuan ini diubahkan, dan hasilnya dia panggil satu kampung, Bapak Ibu Saudara, satu desanya diselamatkan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini sungguh menjadi sebuah gaya hidup kita, saudara dan saya. Orang bersaksi nggak harus jadi pendeta untuk bersaksi. Setiap dari kita Tuhan panggil untuk menjadi saksi Kristus yang setuju, katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Adalah tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, untuk kita bersaksi dalam berbagai macam kesempatan. Dan seringkali kesaksian inilah yang membuat banyak orang terjamah hatinya dan mau mengenal Kristus. Bukan karena seorang yang jago khotbah, nggak mesti, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya temukan seperti Bill Bright, pendiri dari Perkantas ini, bagaimana dengan kesaksian sederhana, bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, bagaimana Yesus mengubah hidupnya. Justru itu yang menarik perhatian orang dan berkata, wow, ternyata Tuhan Yesus itu hidup ya, real, bukan cuma dongeng, bukan cuma kisah, bukan cuma ya satu dongeng biasa saja, tapi betul-betul hidup. Buktinya sampai hari ini, orang ini saya ngerti, orang nggak beres, tapi setelah berjumpa Yesus jadi diubahkan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saksi Kristus, Anda nggak perlu hafal ayat Alkitab dulu. Kabar baiknya, untuk menjadi saksi Kristus, Anda nggak perlu menjadi orang yang sempurna dulu. Kali saya ketemu dengan orang-orang, saya ini belum siap jadi orang Kristen yang melayani, saya masih nggak sempurna. Saya bilang, Bu, itu 12 menit Yesus juga nggak ada yang sempurna. Itu pun Yesus pakai jadi muridnya. Masih ada yang suka ragu-ragu, ada yang berani menyangka, ada yang mengkhianati Yesus lagi. Tapi Yesus pakai mereka, orang-orang nggak sempurna ini. Dan dari perjumpaan mereka dengan Kristus, mereka kemudian mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kemudian mereka bergerak melakukan amalan agung. Mereka menginjil, mereka bersaksi apa yang Kristus kerjakan dalam hidup mereka. Dan hasilnya gereja bertumbuh dengan luar biasa seperti yang dialami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Kristus sebaiknya memang dimulai dari keluarga kita. Kita jadikan keluarga kita sebuah display, sebuah contoh. Ini loh keluarga yang takut akan Tuhan itu kayak gini. Ini loh keluarga yang hidupnya melakukan firman itu seperti ini. Tuhan izinkan saat ini kita tinggal dalam dunia yang begitu gelap, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Dennis, ya, bagaimana dulu ada tokoh Polri yang terkenal sekali yang nembak bawahannya ajudannya. Gak usah sebut namanya ya, saya masih pengen hidup soalnya. Pernah jadi Kapolres di sini katanya. Aduh, anak Tuhan padahal. Tapi kok ya gitu ya pastor ini ya. Nah ya itulah. Kadang-kadang sudah ya disitulah saya juga merasa sedih. Bagaimana justru kehidupan keluarga yang harusnya dicontoh malah menjadi cibiran orang. Belum lama ini juga kita dikejutkan dengan kasus bagaimana seorang anak pejabat pajak yang mukulin orang sampai mau mati. Gak ada rasa bersalah sama sekali. Bagaimana dia begitu garangnya pukulin, tendangin si anak ini sampai hampir mati. Itu pun waktu tangkap polisi dia masih bilang sama temannya, tenang, besok kita pasti keluar dari sini. Papa akan keluarin kita dari sini. Dia masih pede, papanya punya kuasa. Dia nggak tahu papanya lagi dibongkar semua kebobrokannya dan semua aset-asetnya, semua kekayaannya dibekukan. Jadi nggak bisa nebus dia. Masih bisa ketawa-ketawanya nyengir. Berapa kali sidang masih bisa nggak mau ngikutin aturan. Harus pakai putih atau pakai hitam, saya agak lupa itu. Nggak mau pakai semaunya sendiri. Masih sombong. Minta maafnya masih nyengir.
kemudian ketika dia sadar apanya nggak bisa tolong dia sadar nggak punya lagi kekayaan apa-apa, udah dilucutin semua oleh negara. Baru kemudian terakhir ketika dia mengajukan pledoi pembelaan, dia nangis-nangis minta maaf, dia menyesal. Lalu ada teman saya bilang begini, "Dim, kenapa kok penyesal itu dari di belakang ya? Kenapa kok nyesal itu selalu di belakang?" Saya bilang, "Ya, karena kalau di depan namanya pendaftaran, bukan penyesalan." Dunia gelap saat ini. Hampir tiap hari kita temukan bagaimana orang saling bunuh. Ada ayah yang memukuli istri, ada seorang suami memukuli istrinya, ada istri yang membunuh suaminya karena selingkuh sama pamannya, ngeri sekali saudara. Dan bagaimana ayah yang, mohon maaf nih, perkosa anaknya, ada anak tirinya, ada anak kandungnya juga. Keluarga begitu rusak berantakan hari-hari, kena narkoba, macam-macam. Kenapa Tuhan izinkan hal seperti ini terjadi, Bapak Ibu Saudara? Izinkan saya mengatakan begini, buat saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi apa? Garam dan saya tanya Bapak Ibu Saudara ya, ini selalu bawain saya dari sini, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, tempat ini cukup terang dengan lampu-lampu yang luar biasa. Kalau saya nyalain senternya handphone saya dalam kondisi terang pagi-pagi, matahari bersinar cerah, lampu dinyalakan semua, kira-kira lampu handphone saya ngefek ya? Memang kelihatan ada lampu nyala, tapi kok dibandingin sama terangnya matahari semuanya jadi nggak ada apa-apanya, betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi taruhlah misalnya tiba-tiba malam-malam mati lampu. Saya nggak tahu nih, bebas masih suka mati lampu nggak? Kadang-kadang tapi tiap hari Pak Boy ya. Kalau di Gading Serpong jarang-jarang sekali mati lampu terjadi kalau kita telat top tokennya, ya biasanya mati listriknya. Tapi kalau pas mati lampu, flash lampu senter di HP yang kayaknya kecil tiba-tiba jadi sesuatu banget, betul Bapak Ibu? Jadi kelihatan terang. Jadi kita bisa melihat, meskipun lihatnya cuma 2 lampu di depan aja, tapi sesuatu banget. Betul Bapak Ibu? Betul. Demikian juga hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kegelapan melingkupi bumi. Orang melihat, wah keluarga ini cerai, yang ini selingkuh, yang ini berzina, yang ini nggak keluar anak-anaknya, segala macam. Gelap sepertinya memang banyak keluarga berantakan di sekeliling kita. Jangan lupa, itu sebuah kegelapan. Supaya apa? Supaya terang Kristus di dalam hidup kita bisa bercahaya. Setuju katakan amin. Supaya orang melihat terang Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan membuat mereka, kok wis ngono yo? Piye? Apa rahasianya? Mau tahu rahasianya? Mau tahu banget. Ikut aku hari Minggu ke GBPS Ebenezer. Kenalin yang bikin saya bisa punya lampu senter ini, namanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang Kristus? Saya akan ambil dari Ibrani pasal 13 Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 13 ini sungguh luar biasa. Ibrani pasal 13 ini ditulis. Siapa yang tulis? Ada yang bilang Paulus, ada yang bilang kumpulan beberapa rasul, tapi ada beberapa yang bilang, ada yang bilang Paulus, ada yang bilang ini bukan Paulus karena gaya penulisannya beda. Tapi siapapun yang menulis kitab Ibrani ini, kitab Ibrani ditulis oleh murid-murid Kristus untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi pengikut Kristus, tetapi yang tinggal di tengah-tengah bukan orang Yahudi dan bukan pengikut Kristus. Jadi Paulus dan beberapa orang menulis kitab Ibrani ini 11 atau 12 pasal pertama bicara soal doktrin yang diulang kembali, diingatkan kembali. Tetapi di ayat 13 khusus didedikasikan untuk memberikan arahan dan tuntunan bagaimana mereka hidup di tengah-tengah komunitas yang tidak percaya Yesus. Bagaimana mereka perlu mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan supaya
dan mempertahankannya supaya terang Kristus itu jelas kelihatan berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain yang hidup menurut budaya, menurut kepercayaan mereka yang bukan percaya kepada Kristus. Surat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan yang abadi dan mengajak para orang-orang Yahudi pengikut Kristus yang membaca surat ini supaya mereka hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mempraktikkan diri pelaku firman, supaya mereka mengesampingkan tradisi dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ini bukankah apa yang ditulis di kitab Ibrani ini relevan, cocok dengan kehidupan kita saat ini? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak semuanya mengikut Kristus. Kalaupun ada orang Kristen, kita juga ketemu orang-orang Kristen yang hidupnya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kristennya cuma KTP, hari Minggu haleluya, tapi selain sampai Sabtu hari lupa. Ini Bapak Ibu. Hari Minggu cuma badannya ke gereja, ikut ibadah, tepuk tangan, angkat tangan, khotbah dengerin. Matanya kelihatan khotbah, tapi pikirannya merambah kemana-mana. Bisa sarapan opo ya? Mangan opo ya hari itu? Makan siang ya opo ya? Makan lima opo ya? Gami? Mau tegawe? Makan sate? Udah kemana-mana. Yang ibu-ibu langsung mikirnya juga lain. Pak Himoni kok baik kayak suwi? Kejemuran kubi ya? Maksud gitu ya. Jadi nggak sungguh-sungguh di sini. Ini jemaat gereja lain, bukan jemaat di sini yang setuju katakan amin. Yang amin Siti udah dekat. Kita akan belajar bagaimana dari keluarga kita dulu kita bisa lakukan praktek firman Tuhan di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Bukannya ikut Yesus tidak punya masalah, enggak Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang ikut Yesus jaminan mutu nggak akan kena masalah? Enggak. Jadi anak Tuhan pun kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap akan ada pengujian. Yang setuju katakan amin. Tetap akan ada masalah. Tapi karena kita punya iman kepada Kristus, cara kita menghadapi masalah akan beda. Orang bisa melihat beda. Kristus moneter, tapi buat kamu Kristus menolong. Amin. Itu ya masalahnya berat, tapi masih bisa senyum, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Aku tahu masalahku akut, tapi aku punya Tuhan Yesus yang pasti memberikan pertolongan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan coba bedah Ibrani pasal 13-8 ini dengan sebuah gambar. Seperti membangun rumah. Rumah itu perlu fondasinya paling bawah. Lalu kemudian ada 4 pilar, lalu kemudian ada atapnya. Nah, apa kira-kira fondasinya untuk membangun keluarga yang bisa menjadi saksi Kristus? Fondasinya apa? Fondasinya adalah ini: tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita baca dulu Ibrani 13 ayat 8 ini dengan suara yang keras, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Fondasi itu harus kuat Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Anda yang ngerjain bangunan, pasti Anda tahu persis. Bangun rumah, bangun ruko, bangun gereja, bangun gedung itu paling lama dan budgetnya, biayanya paling yang hampir ya mungkin hampir 30-40% itu habisnya bukan buat interior, habisnya bukan buat yang lain, habisnya buat fondasi. Makin tinggi bangunannya, fondasinya harus makin kuat. Yang setuju katakan amin. Untuk membangun keluarga, membangun pernikahan yang sekali seumur hidup sampai mau memisahkan, maka fondasinya harus yang kokoh. Tidak bisa fondasinya cuma cinta. I love you, you love me, I and you love-lovean. Tidak bisa cuma itu. Fondasi pernikahan yang langgeng adalah Yesus. Fondasi membangun keluarga adalah Yesus. Karena Yesus sudah terbukti dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sama tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Waktu ketika kami sharing ini di Komsel, dan kemudian ada seorang istri yang konseling sama istri saya, konseling singkat. Cik, saya itu sama suami saya sudah doa masing-masing, tapi saya mendoakan. Lo wis cukup kok. Dengan orang Surabaya, kalau Jawa Siti ngomongin gitu ya. Lo wis cukup kok, saling mendoakan. Istri saya bilang enggak. Dalam pengalaman hidup saya sama Koki, kita memang doa masing-masing, tapi itu juga doa bareng. Doa bareng suami istri, plus tambah lagi doa bareng seluruh keluarga. Jadi namanya sebuah keluarga berdoa bersama, karena ada kuasa ketika kita berdoa bersama. Ada dua orang sepakat minta apa saja, Bapakku akan melakukannya. Setuju, katakan amin. Karena 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir tengah-tengah mereka. Wow, ini dahsyat. Ini dahsyat, saudara. Kita doa sendiri itu udah luar biasa. Apalagi doa ini sepakat suami istri, sepakat dalam satu keluarga. Singkat cerita, dia praktekkan sama suaminya. 2 minggu berikutnya kami ketemu lagi, dia bilang, Ci, benar kowe Ci. Dulu tuh kami nggak pernah doa bareng, tapi 2 minggu terakhir ini kami mulai doa bareng. Hasilnya apa? Pertama, aku tahu suamiku ini bisnisnya lagi ada masalah, tapi waktu kami doa bareng, aku dengar bagaimana dia berdoa buat bisnisnya. Aku kaget. Ternyata masalah dari suamiku ini jauh lebih berat dari yang aku bayangkan. Dan terus aku bersyukur, tapi bersyukurnya apa? Bersyukurnya karena setelah kami doa bareng, pas aku doa pribadi, aku bisa lebih detail doain suamiku. Terus yang kedua, aku so ngerem. Biasanya aku rewel di ujung. Tapi setelah aku sadar masalahnya berat di perusahaannya, aku jadi nahan diri, lebih sabar menghadapi dia. Dan hasilnya dari doa kesepakatan itu, Tuhan bekerja. Masalah bisnis suaminya satu persatu selesai karena Tuhan campur tangan. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ini kuasa doa bersama, Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa si jahat iblis gak suka kalau keluarga Tuhan doa bareng. Makanya dibuat gesekan, dibuat purian, dibuat masing-masing sibuk, susah ketemunya. Main doa bareng si jingene, si jingono, si siapono PR, PR pakai, aku senengko, aku kesel, aku ini tidak bisa doa bareng. Dibuat begitu karena iblis tahu kalau satu keluarga kumpul doa bareng, doa sepakat, kuasanya dahsyat. Karena itu jemaat di BPS dan yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, apalagi jangan tunggu tahun depan. Mulai hari ini doa bareng. Amin. Bilang kanan kirimu, ayo doa bareng di keluargamu, ayo. Yang belum punya anak, doa suami istri. Pak, aku jomblo ya. Doa ambil bapak ibu, doa ambil keluargamu. Amin. Ya, doa bareng. Apalagi baca dan renungkan firman Tuhan bersama-sama, bertumbuh dalam firman Tuhan, beribadah bersama. Apalagi juga tertanam dalam kelompok-kelompok sel, kelompok-kelompok kecil dalam komunitas, supaya kita bertumbuh bersama-sama. Ini fondasinya. Lalu kita masuk ke 4 pilar. Apa pilar yang pertama? Pilar yang pertama adalah kasih. Katakan sama-sama kasih, 1, 2, 3. Kasih. Ibrani 13:1-2 berkata begini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpahan kepada orang, sebagaimana berbuat demikian beberapa orang yang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Kasih persaudaraan, kasih di dalam keluarga, itu kasih yang gak hitung-hitungan. Bukan masalah untung rugi. Saya dan istri saya setiap kali melihat sebuah keluarga, kami sering mengatakan, Michael, Daniel, Jennifer, mereka masing-masing punya teman-temannya. Jangan sampai ya, kalian sama bekoncomu luweh rukun, luweh guyur ketimbang keluarga. Jangan sampai sama temanmu kamu lebih akrab, lebih rukun daripada sama kakakmu atau dengan adikmu. Karena gitu. Koncomu di lagi, koncomu hari ini, temenmu hari ini belum tentu masih
jadi temanmu 10 tahun lagi, betul? Belum tentu 5 tahun lagi masih jadi temanmu. Malah banyak kejadian. Waktu kita jaya, waktu kita sehat, teman banyak. Begitu kita lagi terpuruk ada masalah, tiba-tiba pura-pura tidak kenal. Di telepon gak iso, nomornya diblokir, pura-pura tidak kenal. Tiba-tiba langsung bubar jalan, balik lagi bubar jalan, tinggalin kita. Saya bilang sama anak saya, yang namanya keluarga, kamu mau salahnya kayak apapun, namanya keluarga tetap terima kamu. Kamu lagi terpuruk segagal apapun, keluarga masih tetap terima kamu. Teman-teman bisa ninggalin kamu, tapi kakak, adik tetap jadi saudaramu sampai kapanpun. Aki mami tetap jadi orang tuamu sampai kapanpun. Sesalah apapun kamu selalu punya rumah untuk kamu kembali dan kami pasti terima kamu. Itu kenapa dalam keluarga kasihnya, kasih persaudaraan bukan untung rugi, Bapak Ibu. Kami sering konseling istri-istri yang nangis, suamiku begini. Bu, diampunin suaminya. Lah kok enak? Bojoku sing salah kok mbok ngampuni. Rugi lah anakku. Saya bilang, Bu, nek ibu hitung-hitung untung rugi, itu tujuh pernikahan, kuwi dagang. Halo. Bangun keluarga, bangun pernikahan, tidak mikir untung rugi. Kalau mikir untung rugi itu namanya dagang. Betul Bapak Ibu? Iya. Orang tuanya juga begitu, nggak boleh hitung-hitungan. Oh, aku searah ganti, gue gak pernah ngasih aku rugi aku ini. Soal orang tua, toko sembako, untung rugi. Dalam keluarga nggak boleh untung rugi. Ya, setuju katakan amin. Kasih yang bisa mengampuni dan menerima orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Ini termasuk di sini. Fokusnya apa? Memahami, membahagiakan anggota keluarga yang lain. Bukan kasih aku, sayangi aku. Kamu tidak pernah membelai aku jablay, jarang dibelai. Aku tidak pernah memperhatikan. Wes kamu perhatikan yang lain terus. Aku tidak pernah berkata, aku tidak pernah ini, tidak pernah bilang sayang segala macam. Aku perhatikan aku terus. Dalam keluarga, dalam pernikahan Kristen, fokusnya bukan perhatikan aku, sayangi aku, kasih aku. Tapi dalam pernikahan Kristen, dalam keluarga Kristen, fokusnya, perhatiannya adalah aku mengasihimu, aku melayanimu, aku sayang kamu, aku membahagiakan kamu. Seorang ibu tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Dia mau berkorban demi kesejahteraan anak-anaknya. Betul para ibu? Jadi ngeleh. Tapi karena lauk esiti anak ibu mangan, wes wewe, ibu gak mangan, ibu wes makan. Padahal ibunya belum makan. Demi supaya anaknya bisa makan. Dan prinsip itu bukan cuma punyanya ibu. Harusnya bapak juga begitu. Harusnya anak juga begitu ke orang tuanya. Yang setuju katakan amin. Itu kalau internal. Keluarnya bagaimana eksternalnya? Hormati dan hargai orang lain. Kami latih anak-anak kami dari mereka kecil. Ingat ya Michael dari Jennifer. Kalau mau minta kalau mau nyuruh mbak. Dulu kami punya asisten rumah tangga yang tinggal serumah. Sekarang udah lama kami nggak punya yang tinggal serumah. Hanya sekali datang aja untuk bantu dikit-dikit. Ingat ya, kalau mau minta tolong sama mbak, minta tolong sama orang, ada passwordnya, 2 passwordnya. Apa passwordnya nih? Password 1 namanya tolong. Password 2 namanya terima kasih. Password 1 dipakai sebelum kamu minta tolong. Password kedua kamu masukkan ketika orang yang kamu jadi tolong sama orangnya. Jangan pernah lupa itu. Biasakan seperti itu. Ngomong sama mbak, ngomong sama satpam, ngomong sama driver misalnya. Jangan lupa 2 hal ini. Tolong dan terima kasih. Biasakan menghargai orang lain. Apapun profesi mereka.
kami tekankan, itu mereka pemulung, orang yang ada di pinggir jalan yang nggak punya rumah. Itu mereka nggak pengen seperti itu sebetulnya. Mereka kan manusia juga, kan harus kita kasih, harus kita hargai. Saya punya kebiasaan kalau pulang masuk di komplek kami, klaster kami, buka kaca, Pak, dibukain sama satpamnya. Makasih ya, Bang Asep, Bang Asep, Pak Asep, makasih ya. Oke, ya Pak, sama-sama Pak, sambil bingung. Kok tahu nama saya Asep? Dia lupa dia pakai yang tag namanya Asep. Aku tinggal mau contoh, ngerti namanya Asep. Kadang saya tegur begini, Pak Hasan, misalnya Pak Hasan, satpamnya, Pak Hasan, potong rambut ya? Menomi loh, lebih muda 10 tahun. Oh makasih Pak. Waduh gitu ya. Kan kecil-kecil. Tapi bikin mereka apa? Oke. Kalau kami ada berkat lebih, biasanya kami langsung berikan nasi bungkus bagi-bagi. Buat satpam lah, buat yang bersihin, mengutin sampah daunnya, atau yang sampah keliling tiap 2 hari sekali ada sampah, ngambilin sampah dari tong sampah kami. Bagi berkat mereka. Belajar memberkati, belajar jadi garam dan terang dengan cara yang sederhana. Memberi, menabur, supaya orang bisa melihat bagaimana keluarga dikasih Tuhan juga mengasihi mereka. Setuju, katakan amin. Gak usah nunggu jadi kaya dulu. Setiap hari kita bisa dari hal-hal yang sederhana. Bikinin teh, bikinin kopi, bikinin es teh, siang-siang panas-panas. Pak, sini Pak, mampir saya Pak. Gitu. Es teh, masih panas kok Pak. Yo, silahkan diminum, monggo diunjuk. Nah, jadi berkat. Amin. Ya. Yang kedua, pilar yang kedua, saling mengampuni. Katakan sama-sama, saling mengampuni. Karena Ibrani 13 ayat 3 berkata begini, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang diperlakukan dengan senang-senang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam satu keluarga itu gampang banget namanya gesekan, salah paham. Ada Miss Universe, ada Miss World, tapi juga ada miskomunikasi, miskom, jaka sembung alias kagak nyambung. Lu ngomong apa toh? Ini loh, tapi kok aku loh. Lu mau benar-benar aku, waduh malah adu malah. Padahal awalnya sederhana. Yuk, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita satu keluarga nggak pernah omongan. Halo, jangan sampai terjadi Bapak Ibu ketok ke gereja, ketoknya suami istri, pulang masuk kamar masing-masing, bisa kamar dulu. Halo, ke gereja ditanya kembali, apa kabar Pak, apa kabar Bu? Oh puji Tuhan, haleluya. Semua baik, semua baik. Aman, aman. Damai sejahtera, amin. Masuk mobil, tukaran desa. Wih, bersulit tenan. Terus saat ketemu wong-wong gak barbar. Aku seneng. Langsung gak bisik-bisik nanti. Itu yang tak ingin ceritain, bukan cuma di BPS. Itu cuma gereja lain. Jemaat gereja di BPS Ebenezer gak ada yang kayak gitu. Amin. Maksudnya gak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Yuk, Bapak Ibu, sesama orang belum sempurna dilarang keras saling menghakimi. Pak, deknya salah. Oh iya, suamimu salah. Tapi gue juga ada salahnya juga. Pak, ini suamiku selingkuh Pak, dia salah Pak. Ya memang selingkuh salah dia. Tapi sampai suami bisa selingkuh gara-gara gak pernah menghormati. Kowe gak pernah nurunke nasihatin suamimu, maka kau boleh cari rasa hormat di luar. Halo, istriku selingkuh Pak, salah. Oh ya salah Pak. Tapi kok yang salah ya Pak? Salah aku apa? Ya, kowe gak pernah nggatekno bojomu, gak pernah merhatiin istrimu, gak pernah menyayangi istrimu. Halo, ayo punya sikap rendah hati, kalau salah minta maaf dan jadilah dewasa untuk cepat mengampuni. Bapak Ibu, kita latihan ya.
ada 2 kalimat yang Bapak Ibu saya mau ajak latihan untuk ngomongnya. Ya, ini siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya latihan ya? Ya. Ini kalimat yang pertama. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Ngomong kok buat tenang saja ya. Ayo dengan suara yang lebih keras yuk. 2, 3. Kalau sekarang ini di sebelahmu ada suamimu atau istrimu, lihat terus ngomong ini. Ayo praktek cepat. 1, 2, 3. Ayo cepat praktek. Suaminya jawab Pak di WA. Loh, yang suaminya atau istrinya lagi nggak di sini, di WA cepat-cepat. Saya salah, maafkan saya. Saya berdoa, loh, pasti balas. Balasannya bukan ini. Ini sopo ya? Nyasar gitu ya. Terus ini kalimat kedua. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Saya sudah berusaha maaf. Tapi perasaanmu sudah apa? Sesek mesti memutuskan mengampuni nggak ada hubungannya dengan perasaan. Ya, jangan tunggu lerensek, dilesek baru mengampuni. Mengampuni sebuah keputusan. Merasa masih bergumul dan tetap putuskan mengampuni. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, pilar kekudusan, jaga baik-baik. Karena dikatakan hendaklah kamu penuh hormat dalam pernikahan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sudah dalam perzinahan akan dihakimi Allah. Bapak Ibu Saudara, menghormati pernikahan berarti juga menghormati Dia, sang pencetus, sang pembentuk lembaga pernikahan, yaitu Tuhan sendiri. Bukan hanya kita menjauhkan diri kita dari percabulan perzinahan, kita juga menjauhkan semua hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa itu. Para pria belajar dari Yusuf. Yusuf itu kurang apa sih? Dia itu imannya bertuhan luar biasa. Tapi begitu digoda sama tante Potifar, tante Potifar Pak, ya bukan ada sendiri. Karena bojone Potifar, suaminya namanya Om Potifar, ya istrinya tante Potifar. Baca deh. Yusuf tahu persis tidak ada laki-laki yang 1000% kebal dari godaan perempuan. Halo, jangan main-main. Bu, dijaga suamimu. Jangan biarkan suamimu pergi-pergi sendirian. Tidak baik manusia seorang diri. Loh? Karena di luar sana bukan cuma ada serigala, tapi ada Sri Wahyuni, Sri Ningsih, dan Sri-Sri yang lain yang bisa gahit, goda dan gahit suamimu. Papa, ini bojoku wis ngono botak ini sopo sing gelem. Bu, tak kasih tahu ya, 20 tahun lebih saya melayani keluarga. Untuk setiap bentuk tubuh pria itu ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Ono sing seneng mbek potongan ini minggu ya ono memang. Tapi biasanya lemu-lemu ya ono sing seneng. Biasanya botak-botak ya ono sing seneng. Ono masing-masing ada marketnya sendiri-sendiri. Dijaga ya. Jangan dibiarkan sendirian. Bahaya. Saya itu pernah melayani Pekanbaru Bapak Ibu Saudara. Masih seminar dan khotbah. Seminar di sekolah, hari Minggu khotbah. Tapi di hotelnya bersih, gak ada apa-apanya. Hotel keluarga, hotel bersih, lebih baik. Saya minum sih. Malam-malam saya tuh harus, karena saya ini tipe peminum, maksudnya banyak minum maksudnya. Jadi 2 botol aqua yang 600 ml itu kurang. Udah habis saya masih ngorong. Pengen beli minum, saya lihat dari sebelah hotel saya lihat ada minimarket yang merah warnanya. Saya nggak sebut merek lah, gitu ya. Ntar dikira endorse. Wah, situ ada. Ya udah saya kasih ke jalan. Saya melihatnya cuma minimarketnya. Yang saya nggak lihat dari hotel ke minimarket ada komplek ruko, ada 3 tempat. Rodok peteng. Pas saya jalan lewat situ tiba-tiba ada suara. Ayo Bu, sendirian kok, mampir kok. Aduh. Saya
Saya kan nggak bawa tulisan ini hamba Tuhan jangan diganggu, saya nggak bawa tulisan itu. Poin saya ini, setiap dari kita tidak bisa kebal dari namanya godaan. Hati-hati. Tapi bukan masalah godaannya aja. Yang penting ini loh Bapak Ibu. Ya, untuk jaga urusan pernikahan itu nomor 1. Jauhkan pornografi. Saya punya gadget 2, yang satu untuk Japri, untuk Japri, yang satu lagi untuk masuk grup-grup. Ada grup alumni kuliah, grup alumni SMA segala macam. Grup alumni SMA saya itu kalau saya posting ayat gitu ya, wah ada yang cuma kasih jempol, haleluya, GBU, paling 2-3 orang. Tapi kalau ada teman saya yang posting gambar-gambar yang nempel-nempel, maksud saya perempuan yang karena krisis ekonomi dia nggak bisa punya uang untuk beli baju, makanya dia nggak pakai baju, kira-kira begitu. Itu langsung hari itu pesannya aja 5.000. Warna satu masang, satu nyaut, pasang pamer-pameran koleksi. Wah, saya nggak tahan, saya bilang begini, guys, sorry ya, kalau memang suka pasang-pasang kayak gini, nggak apa-apa, silahkan. Aku tak ngiwo baik. Maksudnya kok ngiwo, left group. Apa-apa, aku gak iso ngomong ini. Kenapa? Handphoneku ini tidak saya kunci. Jadi sewaktu-waktu bojoku, anak-anakku bisa buka, bisa ndelok. Lah aku gak mau anak-anakku ketok gambar-gambar kayak gini. Jadi nek memang kalian kayak gini gak apa-apa, aku tak keluar bae. Wes gak usah kuwi wis ojo. Wis memang kangenan yo grup ono ndek gak enak. Terus main besoknya mereka gak pernah posting lagi kayak gitu. Akhirnya bertobat, jebule gawe grup yo meneh. Aku lagi diundang. Di situ, wah, banyak gambar-gambar kayak gitu. Tapi sebenarnya jangan main dulu pornografi. Apa cuma gambar Pak? Apa cuma guyonan tok Pak? Biasalah Pak, guyonan lanang lah Pak. Ya kita pornografi itu dari yang gitu-gitu mulainya. Siti. Lama-lama pengen lebih. Tiba-tiba kita dikuasai pornografi. Sudah terlalu banyak kasus sampai ayah perkosa anaknya, paman perkosa ponakannya dan segala macamnya. Ditanya, kok bisa kenapa? Karena nonton film porno. Awalnya nonton porno dari mana? Dia beli gojek-gojekan biasa kok. Setelah itu masuk film porno. Bapak Ibu Saudara, ayo jauhkan baik-baik. Jangan buka celah. Sama yang terakhir, jangan compare, alias kata si Farel, ojo dibanding-bandingin. Kowe mbok koyo anu Pak Gembala lho. Wong iki guna apik. Kowe kok ngene gampang iki. Ojo dibanding-bandingin. Ayo yang suami istri saling mandang satu sama lain, saling melihat. Yang suami istri ayo saling lihat. Ayo saling lihat suami istri, saling lihat. Terima kasih. Ya sudah, itu pasanganmu kayak gitu, selalu hidup kayak gitu wes, gitu ya. Ojo dibandingin sama yang lain. Setuju? Pasanganmu pasti yang terbaik dari Tuhan. Setuju? Pilar yang keempat, pilar keuangan. Jangan jadi hamba uang, cukupkan dari apa yang ada padamu. Maksudnya gini loh. Biasakan punya prinsip hidup cukup. Catat keuanganmu. Buat rancangan keuangan, catat pengeluarannya. Saya usulkan formula 10-20-70. Maksudnya apa nih Pak? 10% per 10-an kembali ke rumah Tuhan, yang Tuhan. 20% tabungan. Hiduplah dari 70% sisanya buat kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Prioritaskan hal-hal yang penting. Ya. Handphone penting nggak? Penting. Tapi apakah handphone harus 20 juta, 30 juta? Geopo. Buat apa handphone yang mahal-mahal tapi kemudian cuma dipakai buat WA-an sama nonton YouTube. Geopo. Mendingan beli handphone yang nggak usah terlalu mahal, 2 juta, 3 juta, terus cukup. Meskipun mereknya merek handphone yang tidak ngerti jati dirinya. Makanya dia takut, apa? Meskipun merek handphonenya merek handphone yang dipakai buat dimsum, siomay. Tapi itu api loh. Cuma 1 juta, 2 juta tidak apa-apa, tapi segenap. Wes cukup itu.
Nggak usah yang sampai dilipat-lipat. Cuma lipat 2 kok, belum lipat 4 nggak apa-apa. Nggak usah yang mahal-mahal. Ya, prioritaskan yang penting-penting. Uang sekolah anak itu penting. Wes, nggak apa-apa. Nggak usah beli baju baru, nggak usah makan yang aneh-aneh. Yang penting uang sekolah anak bayar terus. Gaya hidupnya low profile, high profit, maksudnya apa? Kayak sederhana. Tapi menang-menang tabungannya, oke, gitu. Bajunya kan sederhana, tasnya kan sederhana, tapi dia tabungannya banyak. Itu lebih bagus. Tuhan pasti mencukupkan kalau kita kelola dengan benar. Keren. Makanya kalau lihat IG, lihat TikTok, lihat YouTube itu jangan lihat yang aneh-aneh. Ibu ya, paling khilaf kalau toko online, flash sale, gitu. Nanti tiba-tiba tiap sore paket, mau gitu, paket, kenapa murah paket, istilah paket terus. Ayo bilang kanan kiri, yang paling cepat itu cuma gereja lain. Dikelola uangnya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya. Tadi fondasi tempat tilang atapnya. Atapnya apa? Ibrani 13 ayat 7 dan ayat 17. Hormati pemimpin. Ini yang terakhir. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan apa? Contohlah iman mereka. Bahkan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 firman Tuhan berkata begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Bapak Ibu Saudara, kita punya pemimpin. Anda punya pemimpin di tempat ini, Anda punya gembala di tempat ini. Hormati gembala. Tidak ada gembala yang sempurna. Bapak Ibu Saudara 20 tahun lebih saya melayani berbagai gereja atas anugerah Tuhan, berbagai denominasi gereja. Percaya sama saya, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada gembala yang sempurna. Semua orang punya kelemahannya masing-masing. Tapi tugas Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat di tempat ini, doakan gembala, karena gembala berdoa untuknya. Setuju katakan amin. Ojo ngrasani sing elek. Pamali kata orang Sunda, ora apik. Karena nggak gitu Bapak Ibu Saudara. Kita ngajarin anak, suruh hormat sama orang tua. Kowe mesti hormat loh Bapak Ibu loh. Tapi di meja makan kita sering ngerasani gembala, kita sering ngerasani bos di kantor. Anak kita, anak sekarang itu kritis-kritis Bapak Ibu. Loh Bapak Ibu piye kok? Udah gembala, udah gereja mundur-mundur, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi di belakang ngomong sing enak-enak, munafik. Dan itu membuat anak-anak susah untuk hormat sama mamanya juga. Ya Bapak Ibu aja nggak bisa hormat sama pemimpin kok. Dan kalau kita anak-anak sudah hormat sama orang tua, dan ngasih contoh yang baik Bapak Ibu. Doakan pemimpin, jangan melubangi payung dari dalam. Pemimpin rohanimu adalah payung rohani untuk melindungimu. Kalau kita menjelek-jelekkan gembala, kita sedang musuh-musuh melubangi payung yang ada di atas kita. Itu awalnya dewe sih goblok, mohon maaf bahasa saya. Kita sendiri yang bodoh. Payung yang harusnya melindungi kita, jadi kita rusak dari dalam. Yuk, berhenti gunjingkan pemimpinmu. Berhenti menjelek-jelekan pemimpinmu di kantor. Berhenti menjelek-jelekan pemimpinmu di pekerjaan. Berhenti menjelek-jelekan pemimpin, bahkan memimpin negara ini. Doakan beliau. Jangan dihujat. Jangan terprovokasi orang-orang untuk nyerang. Justru kita harus berkati pemimpin kita, juga katakan amin. Pemimpin itu pilihan dari Tuhan. Tuhan juga berdaulat atas dia. Doakan atas ketidaksempurnaannya, ampuni, doakan. Menghormati pemimpin, termasuk kita membuat kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, menghormati orang tua dan menghormati para pemimpin. Izinkan saya menutup dengan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan keluarga kita sebagai saksi Kristus. Kita jadikan keluarga kita, kita bangun keluarga kita dengan fondasi pada firman Tuhan.
Kita tegakkan pilar untuk berdoa, beribadah bersama. Kita tegakkan pilar kasih dalam keluarga kita. Kita tegakkan pilar saling mengampuni. Kemudian kita tegakkan juga pilar untuk jaga kekudusan pernikahan. Kita tegakkan pilar untuk mengelola keuangan. Dan kita tutupi dengan atap-atap. Kita menghormati pemimpin. Dengan cara itulah kita jadikan keluarga kita menjadi saksi bagi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang telah sampaikan apa yang Tuhan tahu dan sampaikan bagi jemaat-Mu. Mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus di setiap keluarga demi keluarga dengan segala pergumulan mereka. Tuhan ampuni ketidaksempurnaan Tuhan setiap dari kami. Kami sebagai manusia seringkali lemah. Kadang Tuhan kami tidak membangun keluarga kami atas dasar firman Tuhan. Kami mendidik anak-anak kami, melakukan pasangan kami tidak sesuai firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang juga Tuhan kami saling penghitungan dalam keluarga. Kasih yang kami bangun bukan kasih persaudaraan. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami Tuhan ada di antara kami mungkin Tuhan yang gak sungguh-sungguh dalam menjaga kekudusan pernikahan. Mereka mulai main-main dengan api, mulai main-main dengan perempuan atau dengan pria yang lain. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang hari-hari ini sulit saling mengampuni, sudah lama gak pernah berkomunikasi, entah itu suami istri, entah itu orang tua anak. Aku berdoa Tuhan kasih-Mu dari surga akan mengalir dan Tuhan membuat Tuhan saat mereka saling merendahkan hati mereka dan mereka saling mengampuni. Aku berdoa dalam Tuhan Yesus setiap keluarga demi keluarga. Mungkin selama ini ada yang mengalami kesulitan keuangan, tapi disadarkan, diingatkan pagi ini kesulitan keuangannya bukan karena uangnya nggak cukup, tetapi karena mereka tidak pernah kelola dengan baik, mereka nggak pernah atur dengan baik. Ada keinginan gaya hidup yang tidak benar, gaya hidup yang boros. Aku berdoa dalam Tuhan Yesus mereka berubah, mereka bertobat, mereka mengelola keuangan mereka dengan baik. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga di GBPS dan Hester ini menjadi keluarga-keluarga yang menghormati pemimpin rohani mereka, menghormati gembala, menghormati para pemimpin di tempat ini, supaya Tuhan para pemimpin kami menjadi pelindung, payung-payung pelindung atas jiwa kami. Dan biarlah Tuhan kami juga bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kami ketika kami menghormati para pemimpin di gereja-Mu maupun dimanapun pemimpinnya Tuhan telah memberikan kami. Hamba selesai berkata-kata Roh yang terus bekerja sempurna yang belum sempurna sampai setiap keluarga benar-benar mengalami kasih Tuhan dan mereka menjadi terang dan garam menjadi saksi-Mu di mana tempat mereka. Biar keluarga demi keluarga dipulihkan, membangun keluarga yang kuat, keluarga yang kuat membangun gereja yang kuat, gereja yang kuat menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang di kota ini dan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Tuhan ucap syukur yang diberkati sama-sama katakan amin. Terimalah damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan menyertai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.